Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Oke, ini mungkin video kali kedua ngebahas tentang produk Marshall di sini. Tapi di sini uniknya lagi, jadi kalau kalian ngikutin YouTube gue udah pernah bahas tentang produk Marshall ini yang lagi apa ya bahasanya ya, lagi dipakai nama produknya sama penipu gitu ya. Jadi ini juga sama, tapi di sini menurut gue ya, nipunya double kill, dalam arti kata udah menipu dengan nama produk Marshallnya. Terus di sini juga ada foto David dari Gadget In. Pasti kalian tahu dong. Nih, gue bisa yakinin sini dia asal comot aja. Nah, parahnya lagi di sini dari kelihatannya sangat meyakinkan gitu ya, dari David Gadget In, terus ada titik ya. Tapi kalau kita klik di sini, ini pengikutnya masih sangat sedikit dan sangat amat sas sekali ya. Di sini juga ada iBox. Ternyata kalau kita lihat ya, tapi belinya di sini. Terus ada Marshall juga. Terus udah 2 produk itu aja yang baru di-share, dan ini di 29 September. Ini 6 hari yang lalu. Nah, untuk yang Marshall ini kan webnya ini ya, marshall-id.online. Nah, kalau kita klik nih, sebentar, kita harus pindah dulu sepertinya tampilannya. Oke, ini udah agak berubah, tapi websitenya nih sama gitu, sama waktu yang gue bahas di video sebelumnya. Ini kita cek dulu ya. Jadi ini video gue yang sebelumnya, udah lama ya. Gue ngebahas tentang modus penipuan Marshall yang diskon 80%, harganya jadi murah. Cuman memang di video ini adalah, menurut gue takutnya penipuannya adalah, yang pertama adalah barangnya tidak dikirim awalnya. Ternyata banyak dari yang komen bilang barangnya dikirim. Tapi yang jadi indikasi kedua adalah barang yang dikirim adalah barang KW, bukan barang asli dari Marshall. Dan menurut gue ini adalah juga salah satu tindakan penipuan dari customer juga. Ini fraud ya, curang ya menurut gue. Dia ngeklaim ini produknya Marshall, tapi kalau dalamnya KW ya bohong. Dan menurut gue kalaupun KW harga 600.000 itu juga mahal gitu ya. Dan akhirnya ternyata banyak orang-orang yang COD, dan banyak COD-nya yang dibatalkan gitu ya. Nih paket COD dibatalkan setelah saya lihat saya benar masalah, tapi paketnya ringan, akhirnya saya kembalikan ke kurir. Saya sudah coba isi pesanan, pas datang nggak dibayar, dibatalkan. Aku udah tinggal nunggu barangnya, tapi orangnya aku blok. Hampir saya ketipu untuk COD dan belum tiba. Baru muncul iklannya hari ini kak di FB, udah aku pesan, dan seterusnya ya. Jadi takutnya 2 indikasi itu yang gue takutkan gitu, karena ada yang komen barangnya datang sesuai gitu ya, cuman takutnya memang ini barang KW, karena harga Marshall yang asli nggak segini bosku. Ini mah murah sekali, murce gitu kan. Kalau kayak gini beli aja 10, terus abis itu kalian jual lagi di harga 1 juta aja udah untung banyak. Tapi kan ini penipuan ya. Terus juga kan ini brand terkenal ya. Apa bisa penipunya dilaporkan ke polisi? Ya tentu bisa ya, cuman susah kalau kayak gini-gini kan. Sudah masuk si oren tapi bukan phishing ya. Terus juga kak heran, gue mau COD, ini 2 pieces langsung pakai Ninja, terus ternyata beres. Kayaknya sebelumnya barangnya walaupun modelnya sama ya, kayaknya ya sebelumnya mungkin ketipu kali ya, barang KW gitu ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi di video ini gue hanya ingin kalian bisa lebih berhati-hati lagi aja. Dan ini di video gue yang lama ya. Jadi websitenya adalah Marshall, kalau kalian bisa lihat, marshall-id.online. Oke, nah kalau kita balik ke websitenya, ini
tetap sama, marshall-id.online. Tapi tampilannya sekarang sudah berbeda, nggak alay lagi nih. Menurut gua nih udah agak hitam tapi tetap aja kayak sas. Karena kalau kalian cari di website Marshall juga nggak ada gitu ya. Ini juga nih ya, komen-komennya menurut gue cuman komen-komen tempelan bot aja. Entah dia comot dari mana sumbernya, pasang foto, nama, dan tulisan selesai gitu ya. Dan biasanya dia akan posting dengan foto produk yang asli supaya untuk meyakinkan gitu ya. Terus ada ini sosial medianya nih, kalau kita klik ini juga nggak muncul kemana-mana, cuman kayak gini aja seperti yang kemarin. Kalau kita klik pesan sekarang nih sama ya, formnya hampir sama yang kemarin gue bikin videonya. Nah kalau kita balik lagi, ini kan yang pertama ya, ini iBox juga pakai fotonya David Gadget. Ini hati-hati ya, ini menurut gue mengatasnamakan dia, seolah-olah David Gadget ini nih mempromosikan, padahal sebenarnya nama dia dipakai. Dan ini bukan kali pertama ya, waktu itu gue bahas Baim Wong, terus juga ada Raffi Ahmad, ya pokoknya seleb-seleb besar dah deh biasanya digunakan namanya untuk penipuan. Nah ini juga nih ya untuk iBox gitu ya. Kalau kita lihat ke webnya iBox, nih kita lihat ya, iBox-store.online, sama-sama domain terakhirnya adalah online gitu ya. Nah kalau kita lihat ini watch series ke-9, lebih pintar dan seterusnya, ada begini-beginian. Oke, kita scroll aja. Kita lihat harganya jadi berapa nih. Jadi 700.000 dari harga 3.700.000. Kalau kita cek di ini ya, di online ya, berapa ya? Oke, di sini gue cari ya untuk Apple Watch series ke-9. Ini dibeli di 8 juta. Ada dari Digimap juga, Tokped, dan seterusnya ya. Dan ada juga kalau kita lihat yang di atas, di harganya 700.000 nih. Tapi ini udah pasti barang KW, ya enggak sih? Itu ya. Terus balik lagi kita ke webnya. Nih, 749.000. Nih isi-isinya juga sama nih. Iya kan? Lihat komen-komennya juga sama nih, ngambil foto, nama asal-asalan, buktinya juga ya comot aja dari foto-foto orang yang asli, tapi sebenarnya ya bukan dari produk mereka. Nah menurut gue ya tadi ya, penipuannya tetap dua gitu. Takutnya adalah ketika kalian bayar, produknya yang dikirim itu nggak jelas. Karena ini kalian beli juga cuma dari web kayak gini, kalian mau komplain pun susah gitu kan. Kecuali kalian bisa pesan melalui e-commerce yang udah terpercaya ya. Yang terpercaya aja kadang masih susah, apalagi yang cuman model web kayak begini doang. Itu yang penipuan pertama. Yang penipuan kedua adalah kalaupun barangnya dikirim dan benar-benar itu adalah smartwatch, yaitu tetap aja itu barang KW, bukan barang aslinya. Dan gak ada tuh promosi atau diskon harga yang jauh sekali itu ya. Dan parahnya lagi sih ini apa ya, ngambil fotonya David Gadget ini kacau sih ya. Jadi kalian wajib hati-hati dengan penipuan ini. Kalaupun tertarik atau apa, bisa ditolak gitu ya, bisa di cancel untuk pengirimannya, atau kalian gak usah terima ya, dikembalikan lagi. Tapi kalaupun kalian mau terima, ya resiko di tangan kalian. Gue cuman bisa share aja, semoga semakin sedikit orang yang menjadi korban gitu ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.